Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para sahabat pendidikan, ketemu lagi dengan pemikiran Dr. Ulil Amri Syafri terkait dengan dunia pendidikan Islam. Selamat mendengarkan. Pendidikan tanpa definisi. Pendidikan adalah konsep yang kompleks dan dinamis, sulit dirangkum dalam satu definisi yang memadai. Keragaman perspektif, dari filsafat, psikologi, sosiologi, hingga agama, menghasilkan sudut pandang yang beragam. Di sisi lain, pendidikan selalu berada dalam arus perubahan zaman, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan nilai sosial, dan kebutuhan global yang terus berkembang. Tujuannya pun bervariasi, mencakup pengembangan intelektual, moral, sosial, hingga keterampilan praktis, yang semuanya berbeda antara budaya dan tradisi masyarakat dunia. Proses pendidikan yang melibatkan pengajaran, tadris, pembelajaran, ta'lim, pengembangan karakter, tanmiyatul syakhsiyah, dan transfer nilai, nakul qimah, semakin memperluas ruang lingkupnya, baik dalam konteks formal, non-formal, maupun informal. Dengan dinamika interaksi antar individu dan ruang lingkup yang luas, sulit untuk menetapkan satu definisi yang mencakup semua dimensi pendidikan. Dalam tradisi bahasa Arab, melihat akan kaya istilah dan ketelitian penggunaannya, terdapat berbagai kata yang menggambarkan proses pendidikan yang kita kenal. Kata-kata tersebut meliputi tadris, pengajaran, ta'lim, pendidikan, tanmiyatul syakhsiyah, pengembangan kepribadian, nakal qimah, transfer nilai, ta'dib, pembentukan kedisiplinan, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, tahzib, penghalusan akhlak, talabul, ilmi, menimba ilmu, dan masih banyak lagi lainnya. Sekali lagi, istilah-istilah ini mencerminkan dimensi pendidikan yang luas, mendalam, tidak sempit. Berikut adalah beberapa faktor yang menyulitkan dalam menyusun definisi pendidikan, yaitu pertama, keragaman perspektif. Pendidikan dipahami secara berbeda oleh berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, psikologi, sosiologi, dan agama, sehingga menghasilkan sudut pandang yang beragam. Kedua, perubahan konteks seiring waktu. Definisi pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi, perubahan nilai-nilai sosial, dan kebutuhan global yang terus berubah. Ketiga, ragam tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yang beragam, mulai dari pengembangan intelektual, moral, sosial, hingga keterampilan praktis, yang membuat sulit menyusun satu definisi yang mencakup semua aspek. Keempat, perbedaan budaya dan tradisi. Pendidikan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal, yang menyebabkan variasi dalam praktik dan maknanya di berbagai masyarakat. Kelima, kompleksitas proses pendidikan. Pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti pengajaran, pembelajaran, pelatihan, pengembangan karakter, dan transfer nilai, yang tidak mudah dirangkum dalam satu definisi. Keenam, ruang lingkup yang luas. Pendidikan mencakup berbagai tingkat, formal, non-formal, informal, dan usia anak-anak, remaja, dewasa, yang membuat cakupannya terlalu luas untuk didefinisikan secara sempit. Ketujuh, dinamika interaksi antar individu. Pendidikan adalah proses interaksi manusia, yang bersifat dinamis dan berbeda-beda tergantung pada individu yang terlibat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah konsep yang kompleks sehingga sulit untuk didefinisikan secara tunggal dan universal. Lalu pertanyaannya, bisakah pendidikan yang begitu luas, tak bertepi, dan memiliki beragam aspek dimensi ini didefinisikan? Apa urgensi mendefinisikan pendidikan kalaupun harus ada? Terkait dengan pendidikan, meskipun penulis mengatakan sulit untuk mendefinisikan pendidikan, namun banyak definisi pendidikan yang disampaikan oleh para pakar. Kata pendidikan itu sendiri secara bahasa etimologi berawal dari kata dasar, didik. Mendapat imbuhan, menjadi kata kerja, mendidik, yang bermakna memberi ajaran atau tuntunan mengenai tingkah laku kesopanan dan kecerdasan pikiran. Ketika mendapat imbuhan, dan akhiran, menjadi kata benda, pendidikan, memiliki arti proses pengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka, secara bahasa, pendidikan sudah memiliki makna kata. Menurut Dr. Ulil Amri Syafri, definisi pendidikan mesti dilihat dari sudut yang luas, sehingga pendidikan itu bisa diartikan pada dua makna. Pertama, pendidikan adalah proses pengalaman hidup manusia. Dengan demikian semua pengalaman yang dialami menjadi proses pengembangan potensi diri sekaligus memperluas wawasan keilmuan. Jika pendidikan dimaknai dengan cara ini, maka pendidikan tidak sekadar berupa transfer pengetahuan atau kegiatan terkait di lingkungan sekolah. Sebaliknya, seluruh pengalaman yang dialami peserta didik, sejak ia memasuki lingkungan sekolah hingga kembali ke rumah, adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Kedua, pendidikan adalah proses pengembangan pribadi yang optimal dan positif, mencakup perkembangan jasmani, akal, serta hati atau ruhani, yang dipengaruhi oleh diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Proses ini dimulai dari rumah, berlanjut dalam masyarakat, dan kemudian diperkuat di sekolah. Akhirnya,
Uraian di atas ingin menegaskan bahwa tak mudah untuk mendefinisikan pendidikan, walaupun upaya mendefinisikan itu boleh saja dilakukan karena kebutuhan ilmu pengetahuan, karena pendidikan itu memang sudah menjadi ilmu pengetahuan. Artinya, definisi-definisi yang ada itu urgensinya adalah untuk ilmu pengetahuan. Namun, makna dan maksud pendidikan jauh lebih luas dari sekedar definisi yang ada. Lalu, bagaimana dengan filsafat Islam? Mampukah filsafat Islam memberikan satu definisi untuk pendidikan? Ini akan menarik untuk dibahas. Hal ini akan dibahas tuntas di buku terbaru karya Dr. Ulil Amri Syafri, Guru Manusia, yang akan segera terbit, insya Allah. Demikian pembahasan Dr. Ulil Amri Syafri. Jangan lupa like dan subscribe channel baru ini. Terima kasih. Wassalam.